Sekarang masuk ayat kedua surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab itu, tidak ada sebarang keraguan padanya, satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Inilah kitab Allah itu, inilah ia Al-Quran, yang meskipun ketika ayat ini diturunkan belum merupakan sebuah naskah atau mushaf berupa buku, tetapi setiap ayat dan surah yang turun sudah mulai beredar dan dihafal oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak usah diragukan lagi, karena tidak ada yang patut diragukan. Ia benar-benar wahyu dari Allah, dibawa oleh Jibril, bukan dikarang-karangkan oleh Rasul yang tidak pandai menulis dan membaca. Ia menjadi petunjuk untuk orang yang ingin bertakwa atau muttaqin. Kita baru saja selesai membaca surah Al-Fatihah. Di sana kita telah memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, jangan jalan orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Baru saja menarik nafas selesai membaca surah itu, kita langsung ke surah Al-Baqarah dan langsung ke ayat ini. Permohonan kita di surah Al-Fatihah sekarang diperkenankan. Kamu bisa mendapat jalan yang lurus, yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai dan tidak yang sesat. Asal saja kamu suka memakai pedoman kitab ini. Tidak sah lagi, ia adalah petunjuk bagi orang yang suka bertakwa. Apa arti takwa? Kalimat takwa diambil dari rumpun kata wikayah, artinya memelihara. Memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Memelihara diri jangan sampai terperosok pada suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Memelihara kaki agar jangan terperosok ke tempat yang lumpur atau berduri. Sebab pernah ditanyakan orang kepada sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ridho Allah untuk beliau, apa arti takwa? Beliau berkata, pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri dan bagaimana tindakanmu waktu itu? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi, atau aku mundur. Abu Hurairah menjawab, itulah ia takwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Maka dapatlah dipertalikan pelaksanaan jawaban Allah dengan ayat ini atas permohonan kita terakhir pada surah Al-Fatihah tadi. Kita memohon agar ditunjuki jalan yang lurus. Allah memberikan pedoman kitab ini sebagai petunjuk dan menyuruh hati-hati dalam perjalanan. Itulah takwa, supaya jalan lurus bertemu dan jangan berbelok di tengah jalan. Ketika pada akhir Desember 1962 kami mengadakan konferensi kebudayaan Islam di Jakarta. Dengan beberapa teman telah kami bicarakan pokok isi dari kebudayaan Islam. Akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa kebudayaan Islam ialah kebudayaan takwa, dan kami pun sepakat mengambil langsung kalimat takwa itu karena tidak ada kata lain yang pantas menjadi artinya. Jangan selalu diartikan takut sebagai yang diartikan oleh orang dahulu-dahulu, sebab takut hanyalah sebagian kecil dari takwa. Dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, sabar, dan sebagainya. Takwa adalah pelaksanaan dari iman dan amal soleh. Meskipun di satu waktu ada juga diartikan dengan takut, tetapi terjadi yang demikian ialah pada susunan ayat yang cenderung pada arti yang terbatas itu saja. Padahal arti takwa lebih mengumpul akan banyak hal. Bahkan dalam takwa terdapat juga berani memelihara hubungan dengan Allah, bukan saja karena takut, melainkan lebih lagi karena ada kesadaran diri sebagai hamba. Ia menjadi petunjuk buat orang yang suka bertakwa.
apatah lagi bagi orang yang telah bertakwa. Sama irama ayat ini dengan ayat di dalam surah Al-Waqiah ayat ke-79. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah akan menyentuh kepadanya melainkan makhluk yang telah dibersihkan. Sehingga kalau hati belum bersih, tidaklah Al-Quran akan dapat menjadi petunjuk. Lalu diterangkan sifat atau tanda-tanda dari orang yang bertakwa itu, yang kita dapat menilik diri kita sendiri supaya memenuhi dengan sifat-sifat itu. Demikian ayat kedua surat Al-Baqarah.